Bab 1498, Budi Asuh. Valentino tersenyum sambil berkata, "Semuanya hanya masakan rumahan. Makanlah yang banyak kalau suka." Gianni makan sambil berkomentar, "Wah, aku merasakan rasa dulu lagi. Enak sekali. Bukannya dulu kamu tidak suka makan masakan Valentino?" Tanya Angel dengan lembut. "Kakak, kamu jangan mengungkitnya lagi. Aku hanya bilang tidak enak, tapi kenyataannya berat badanku bertambah ketika di rumah. Saat sekolah di luar negeri, aku selalu memikirkan masakan kakak ipar setiap hari." Ujar Jenny dengan sangat serius. "PVTT." Angel tertawa, akhirnya Jenny berbicara jujur. Saat Valentino di kediaman keluarga Kusuma, Jenny selalu mengomentari keterampilan masak Valentino tidak baik. "Shoot!" Gianni mengambil sepotong terong asam manis lagi, tapi tindakannya tiba-tiba berhenti. Valentino makan sesuap nasi dan bertanya, "Kenapa? Aku tambah sedikit gula saja, jadi tidak akan membuat gemuk. Makanlah." "Bukan." Gianni meletakkan terong asam manis yang mengilap itu ke dalam piringnya dengan pelan. Ekspresinya juga sedikit kacau. "Kamu kenapa, Gianni?" Tanya Angel dengan perhatian. "Tidak apa-apa, aku hanya teringat dengan ibu. Ibu paling suka masakan kakak ipar." Keluh Gianni. Saat mendengar ucapan Gianni ini, Valentino juga tertegun sejenak. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya makan dengan tenang. Setelah Gianni mengungkit Mary, suasana di meja makan langsung berubah. Valentino menghela napas dalam hatinya. Dia benar-benar tidak ingin memengaruhi suasana hati semua orang karena Mary. Namun, Valentino juga tidak bisa mengubah pemikiran Gianni. Bagaimanapun juga, itu adalah ibu kandungnya Gianni. Pantas saja, dulu kalau Valentino membuat terong asam manis, ibu selalu mengintip di pintu. Terkadang ketahuan olehku, dia juga tidak mau mengakuinya. Tiba-tiba, Angel juga teringat hal itu. Valentino tertegun dan bertanya, "Apa ada hal seperti itu?" "Ya, hanya saja ibu tidak mau mengakuinya. Sebenarnya ibu juga bisa masak, tapi tidak seenak masakanmu." Jawab Gianni. Angel meletakkan sendoknya dengan pelan, lalu berkata, "Enak atau tidak, dia juga telah masak selama 20-an tahun dan membesarkan kita." Saat mendengar itu, Valentino semakin bimbang. Namun, dia hanya bisa menundukkan kepala dan terus makan. Sebenarnya, Valentino juga merasa sedikit beruntung. Untungnya, dia tidak benar-benar membunuh Mary. Jika tidak, meskipun Angel dan Gianni tidak akan membencinya, hal itu juga tetap akan meninggalkan rasa sakit dalam hati mereka. Bagaimanapun juga, Mary adalah orang yang telah membesarkan mereka selama 20-an tahun. Siapapun juga tidak bisa mengabaikan orang yang telah membesarkan mereka. Saat melakukan hal ini, Valentino tidak bisa hanya bersikap rasional, tetapi dia juga harus memikirkan perasaan Angel. Meskipun Valentino memiliki 1000 alasan untuk membunuh Mary, bahkan tindakannya juga benar. Namun, Angel tidak akan nyaman untuk hidup bersama dengan orang yang telah membunuh sosok ibu yang telah membesarkannya. Semakin memikirkannya, Valentino merasa keputusannya tidak salah. Sementara Bobby dan yang lain memang pantas mati, jadi tidak usah diungkit lagi. Gianni berkata lagi, "Sepertinya hari ulang tahun ibu sudah dekat." "Ya, tapi ibu jarang merayakan ulang tahun. Saat kita berdua ulang tahun, ibu akan membeli hadiah untuk kita. Ibu selalu bilang kalau melupakan hari ulang tahun baru bisa merupakan penderitaan." Angel menganggukkan kepala dengan pelan. "Setelah aku kembali dari kota Kama, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan baik." Valentino terdiam sejenak, lalu berkata dengan pelan, "Sekarang, kita makan dulu." Setelah mendengar ucapan Valentino, mereka juga tidak berbicara lagi dan makan dengan tenang. Sebenarnya, mereka tidak berani banyak bicara karena khawatir Valentino akan merasa tidak senang. Setelah makan, Caroline, Gianni dan Hea pergi cuci piring.
Sedangkan Valentino dan Angel kembali ke kamar untuk berbicara. Valentino, aku ingin menjemput ibu ke sini untuk tinggal bersama. Karena sendirian, dia memang merasa agak kesepian. Meski tidak tinggal di sini, dia juga boleh kembali ke perumahan di Jing Oriental. Ternyata benar, Angel langsung mengungkapkan pemikirannya. Namun, Valentino masih merasa ragu. Karena hal yang dilakukan Mary dulu membuat Valentino sulit untuk melupakannya. Hal yang dia lakukan sebelumnya terhadapmu, apakah kamu tidak membencinya? Tanya Valentino dengan lembut. Dulu, aku memang membencinya karena hal yang dia lakukan pada putri kandungnya sendiri benar-benar membuat orang sulit mengerti. Tapi, setelah aku mengetahui identitasku, aku merasa dia memperlakukanku dengan sangat baik. Karena dia tidak memiliki kewajiban untuk membesarkanku, tapi dia tetap membesarkanku selama 20 tahun. Jadi aku tidak punya hak untuk membencinya. Kalau dia tidak menyayangiku, aku juga tidak bisa tumbuh sebesar ini. Dia memang lebih menyayangi Jenny, tapi juga bisa dimaklumi karena Jenny adalah putri kandungnya. Tapi, dia tidak pernah membiarkanku kelaparan dan kedinginan. Dia juga sangat mendukungku untuk kuliah. Ujar Angel dengan tulus. Bagi Angel, Mary memang tidak melahirkannya, tetapi wanita itu telah membesarkannya. Angel tidak berani melupakan budi ini. Setelah mendengar itu, Valentino tidak berbicara lagi, melainkan memikirkan hal-hal ini dalam hatinya. Selama Angel bisa bahagia, hal apapun yang dilakukan Valentino juga akan sepadan. Namun, mengenai Mary, Valentino masih merasa ragu. Aku pikirkan dulu. Ujar Valentino dengan pelan. Oke. Angel menganggukkan kepalanya, lalu bertanya. Apa besok kalian akan berangkat? Kalau tidak ada hal lain, besok kami berangkat. Ujar Valentino sambil tersenyum penuh makna. Angel merasa sedikit lucu, tetapi dia juga tidak banyak bertanya. Kemudian, Valentino menerima telepon dari Hendrik. Setelah panggilan tersambung, Hendrik langsung berkata, Tuan Muda Valentino, sekarang sudah jam 7, apa Anda datang sekarang? Tidak perlu terburu-buru, suruh ketua tim prajurit Maple Pavilion untuk berkumpul di pinggiran kota dulu. Tidak baik kalau membuat keributan di kota, jadi suruh mereka pergi ke pinggiran kota saja. Ujar Valentino dengan acuh tak acuh. Saya sudah mengaturnya, tapi Anda lebih baik datang saja. Sepertinya ada hal yang ingin Wiss katakan pada Anda. Ujar Hendrik lagi. Valentino tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepala dan menjawab. Oke, aku segera ke sana sekarang. Valentino menutup telepon. Dia membalikkan tubuh dan melihat Angel sudah membawakan baju untuknya. Hati-hati di jalan. Sorot mata Angel penuh dengan kehangatan. Jangan khawatir. Valentino mencium pipi Angel, lalu mengambil pakaiannya dan pergi. Saat ini, di Maple Rain Real Estate, Hendrik dan lainnya telah tiba. Arvin dan anggota asosiasi Valentino Empire, serta Kasman dan yang lainnya sedang menunggu dengan serius. Valentino bertemu dengan Wiss, lalu pergi ke ruangan untuk berbicara empat mata dengan pria itu. Valentino bisa merasakan ada yang salah dengan ekspresi Wiss. Seperti ada hal yang ingin Wiss katakan pada dirinya. Pak Wiss, katakan saja ada masalah apa? Valentino memberikan sebatang rokok pada Wiss. Bab 1499, apa gunanya aku memiliki semua ini? Tuan Valentino, saya ingin tanya apakah sudah ada kabar putra saya, Rain? Setelah mengatakan itu, Wiss mendongakkan kepala dan bertatapan dengan Valentino. Valentino menggelengkan kepala dan menjawab. Masih belum ada? Sebenarnya, Valentino merasa sedikit bersalah. Valentino memang sudah mengutus orang untuk menyelidikinya, tetapi dia tidak mendapatkan sedikit kabar pun. Rain kemungkinan besar telah ditelan oleh hiu di laut. Apa Tuan Valentino tidak membantu saya mencarinya? Wiss tertegun, dia menatap rokok di tangannya dengan tatapan kosong. Tanpa menunggu jawaban dari Valentino, Wiss kembali berbicara.
Awalnya, saya berpikir saya bisa melupakan kejadian masa lalu. Tapi Tuan Valentino, akhir-akhir ini saya tidak bisa tidur karena memikirkan sebuah pertanyaan. Menurut Anda, apa tujuan orang hidup? Wish mendongakkan kepala dan menanyakan hal ini. Karena apa? Valentino sedikit tertegun. Demi generasi masa depan. Orang-orang yang hidup ini adalah generasi penerus. Tuan Valentino, Anda memperlakukan saya dengan sangat baik. Anda juga telah menepati semua janji yang Anda janjikan pada saya di kota Fero. Anda memberikan rumah mewah dan properti lainnya kepada saya. Pak Hendrik juga membantu saya membangun kembali grup Kingston. Saya sangat berterima kasih dan menghormati Tuan Valentino. Saat berkata sampai sini, Wish terdiam beberapa detik. Dia menyalakan rokoknya dengan perlahan. Valentino mengerutkan alis. Dia selalu merasa Wish tidak hanya mau mengatakan ini saja padanya. Wish pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Jangan-jangan, Wish telah mendapatkan kabar Rain. Tiba-tiba, Valentino tercengang. Jika waktu itu Rain juga diselamatkan oleh Timothy. Jika Rain menghubungi Wish, apa pilihan Wish? Meskipun Rain melakukan kesalahan besar, dia juga tetap putra kandungnya Wish. Jadi Valentino sepertinya tidak perlu berpikir mengenai pilihan Wish. Tuan Valentino, apa yang sedang Anda pikirkan? Wish memanggil Valentino, membuyarkan lamunan Valentino. Valentino menjentikan abu rokok, lalu melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, Pak Wish lanjutkan saja. Iya. Wish menganggukkan kepala, lalu melanjutkan. Sebenarnya, Anda memperlakukan saya dengan sangat baik. Anda telah memberi saya kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuasaan yang tinggi. Saat ini kota Neo juga telah dikendalikan oleh Asosiasi Valentino Empire. Saya hanya perlu mendengar perintah dari Anda seorang. Ini adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan dulu. Tapi, Tuan Valentino, untuk apa saya memiliki semua ini? Menurut Anda, apa gunanya saya memiliki aset triliunan dan berdiri di puncak negara Nagon? Kalau putra saya sudah mati. Bahkan kalau saya berusaha menghabiskan uang saya juga tidak akan habis. Siapa yang akan mewarisi semua harta saya setelah saya mati? Jadi, apa gunanya saya memiliki semua ini? Ucapan Wish membuat Valentino terdiam. Valentino juga merasa sedikit simpati. Apa yang dikatakan Wish memang benar. Seseorang hidup di dunia ini demi generasi muda. Putra Wish telah mati, sekarang Wish sudah tidak memiliki keturunan lagi. Meskipun sekarang Wish kaya dan berkuasa, semuanya akan tidak berguna setelah dia meninggal. Saya tidak memiliki keturunan, bahkan tidak ada anak yang mendoakan saya saat saya mati. Hehe. Ujar Wish sambil tersenyum ironis dan mengisap rokoknya. Valentino tetap terdiam. Dia tidak mungkin mengatakan hal seperti menyuruh Wish untuk melahirkan anak lagi. Meskipun bisa, juga bukan Rain lagi. Jadi, Tuan Valentino, apa Anda tahu? Meski sudah berpikir sangat lama, saya masih tidak bisa melupakannya. Saya tidak bisa melupakan Anda telah membunuh anak saya. Saat Wish mengatakan ini, matanya memerah. Valentino menghela napas, lalu berkata, masalah telah terjadi. Aku juga tidak ingin berdebat siapa yang salah atau benar lagi dengan Pak Wish. Aku sudah berusaha mencari kabar mengenai Rain. Aku juga akan menepati janjiku padamu sebelumnya. Selama bisa menemukan Rain, aku pasti akan mengesampingkan dan melupakan dendam sebelumnya, hanya karena bantuanmu terhadapku di kota Fero. Kalau Rain ingin tinggal di kota Neo, biarkan dia tinggal di kota Neo. Kalau dia ingin melakukan usaha di tempat lain, aku juga akan memberikan sejumlah uang padanya. Ujar Valentino dengan pelan. Saat mendengar itu, Wish malah menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tuan Valentino, Anda bahkan tidak memaafkan ibu mertua Anda, Mary, dan mengurungnya di zona pengembangan kota Arteria hingga sekarang. Apa Anda akan memaafkan putra saya? Wish mendongakkan kepala dan bertanya pada Valentino. Saat mendengar itu, Valentino tertegun. Dia selalu merasa bahwa Wish sangat janggal.
Wiz seperti terus memberitahu Valentino bahwa Valentino telah membunuh putranya dan tidak akan pernah memaafkan Valentino. Mereka memiliki dendam kesumat. Namun, Valentino juga tidak tahu bagaimana membicarakan masalah ini dengan Wiz. Semua masalah akan terpecahkan jika mereka menemukan Rain. Jika tidak bisa, maka itu akan menjadi hal yang tidak bisa dilupakan oleh Wiz. Valentino juga merasa saat ini Wiz sepertinya tidak terlalu sedih atas kematian Rain, melainkan menyalahkannya karena dia tidak bisa menemukan Rain. Aku bisa membedakan dendam dengan baik. Tanpa bantuanmu di kota Fero, aku juga tidak akan berada di posisiku saat ini. Jadi, aku bisa memaafkannya karenamu. Ujar Valentino dengan serius. Setelah mendengar apa yang dikatakan Valentino, tatapan Wiz yang tampak ekstrem akhirnya sedikit mereda. Tuan Valentino, apa Anda benar-benar akan membantu saya mencari Rain? Saya merasa Anda sengaja menghindari saya. Sejak Anda pulang dari kota makmur, saya selalu menunggu Anda untuk mencari saya. Tapi, Anda tidak mencari saya? Wiz tersenyum ironis, lalu mematikan puntung rokok dengan pelan. Valentino menghela napas dan berkata, "Ini salahku. Tapi, aku selalu berusaha untuk mencari kabar Rain. Karena tidak ada kabar Rain, jadi aku tidak menemuimu." Wiz tidak berbicara, tetapi kelihatannya tidak terlalu percaya dengan ucapan Valentino. "Begini saja, aku akan menelpon seseorang dan tidak akan banyak bicara. Pak Wiz saja yang mendengarnya sendiri." Setelah mengatakan itu, Valentino langsung menelepon sebuah nomor. Dia meletakkan ponselnya ke atas meja, lalu menyalakan pengeras suara. Wiz sedikit bingung, tetapi dia melihatnya dengan tenang. Terdengar suara seseorang dari telepon. "Halo, Tuan Muda Valentino. Apa sudah ada kabarnya?" Valentino hanya menanyakan satu kalimat saja. "Masih belum ada. Petunjuknya terlalu sedikit, jadi aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Kami juga telah mencari di sekitar kota Neo, bahkan menunjukkan foto Rain, tapi itu tidak berguna sama sekali." Orang itu melapor. "Tuan Muda Valentino, aku rasa Rain benar-benar sudah mati." Saat mendengar ini, Wiz mendongakkan kepalanya untuk melihat Valentino dengan kaget. Ternyata Valentino benar-benar mencari Rain dan tidak membohonginya. "Haf!" Wiz menghela napas dan bersandar di kursi, sorot matanya terlihat rumit. Seolah dia sedang membuat keputusan yang sangat sulit. "Kamu terus mencarinya. Kalau ada petunjuk yang mencurigakan, kamu harus memeriksanya dengan jelas." Perintah Valentino. "Baik, Tuan Muda Valentino." Jawab orang itu, lalu menutup telepon. Valentino tidak berbicara. Dia hanya menatap Wiz dengan diam. Bab 1500, Tata Letak. "Tuan Valentino, saya sudah salah paham pada Anda." Wiz duduk dengan tegak lagi, lalu berkata dengan nada yang pelan. "Saya pikir Anda tidak membantu saya mencarinya dan malah membohongi saya." Valentino melambaikan tangan, lalu berkata, "Pak Wiz, hubungan kita mungkin tidak terlalu lama, tapi juga tidak singkat. Kamu seharusnya tahu sedikit mengenai kepribadianku. Aku pasti akan melakukan hal yang telah aku janjikan padamu. Tapi, kita harus tahu kalau harapannya kecil dan mungkin tidak akan mendapat kabar apapun. Tapi, demi kerinduanmu terhadap anakmu, aku akan terus mencari Rain. Aku telah memikirkannya, mungkin mengenai masalah ini, kita harus bertanya pada keluarga Wijaya. Dulu, mereka melakukan banyak hal demi menghadapiku." Saat mendengar Valentino mengatakan itu, tatapan Wiz sedikit berubah, tetapi Wiz tetap menganggukkan kepala dengan pelan. "Pak Wiz, aku berjanji lagi padamu. Kalau Rain bisa kembali dengan selamat, kita jangan mengungkit dendam dulu lagi. Meski kami tidak bisa berteman, aku juga tidak akan bermusuhan dengan Rain lagi. Kalau Rain tidak bisa kembali lagi, kamu bilang tidak ada orang yang berdoa untukmu pada saat kamu mati. Hari ini aku berjanji padamu, aku akan melakukannya. Dalam halusia, kamu termasuk pamanku. Kalau Rain benar-benar tidak bisa kembali lagi, aku dan seluruh anggota asosiasi Valentino Empire akan berdoa untukmu setelah kamu mati."
Valentino mengucapkan hal ini dengan sangat serius, membuat Wish terkejut hingga membelalak matanya dan tidak bisa berbicara lagi. Wish tentu saja tahu bahwa Valentino akan menepati janjinya. Valentino yang berkedudukan tinggi ini bisa-bisanya ingin berdoa untuknya. Keputusan ini, siapapun tidak mungkin tidak tergerak mendengarnya. Tuan Valentino, Anda jangan berkata seperti ini. Saya telah lancang barusan. Saya minta maaf pada Anda. Wish langsung berdiri, lalu membungkuk pada Valentino. Pak Wish, jangan seperti ini. Valentino segera melangkah maju dan menopang Wish. Kemudian, mereka berdua masuk ke dalam ruang konferensi. Hendrik, Arvin dan lainnya telah menunggu lama di dalam ruangan. Kasman, Danu, Chris, William dan yang lainnya adalah tokoh utama untuk menyerang kota Kama, jadi tidak boleh kurang satu pun. Di mana Mario? Valentino mengerutkan alisnya. Pergi berkencan lagi. Anak ini sudah kerasukan. Chris menggaruk kepala botaknya, lalu berkata dengan tidak berdaya. Coba aku telepon dia lagi. Tidak perlu mendesaknya, nanti aku akan mencarinya. Setelah mengatakan itu, Valentino menganggukkan kepalanya dan bertatapan dengan Hendrik. Kemudian, dia duduk di posisinya. Bagaimana dengan keadaan prajurit Maple Pavilion? Tanya Valentino. Kak Valentino, semua prajurit telah tiba di tempat. Lalu, sesuai dengan pengaturanmu, perwira regu 100 orang telah berkumpul di pinggiran kota. Totalnya ada 500 orang yang menunggu perintahmu. Chris sangat semangat. Dia berkata sambil menggosok tangannya. Baginya, perang adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh pria. Valentino menganggukkan kepala. Sistem pembagian regu kecil diusulkan oleh Hendrik. 10 orang dalam satu regu dan 100 orang satu tim. Valentino hanya perlu berkomunikasi dengan 500 ketua ini saja. Kemudian, mereka akan menyampaikan informasinya kepada anggota tim masing-masing. Dengan cara ini, mereka akan lebih mudah untuk mengelolanya. Chris dan yang lainnya adalah pemimpin dalam perjalanan ke kota Kama kali ini. Tapi, Pak Arvin dan lainnya tidak perlu pergi. Valentino melihat Arvin dan lainnya, lalu berkata sambil mengetuk meja. Terakhir kali ke keluarga Wijaya, Valentino telah mengerahkan semua uangnya. Valentino tidak hanya membawa prajurit Maple Pavilion, dia juga membawa semua anggota asosiasi Valentino Empire agar keluarga Wijaya bisa melihat seberapa kuatnya kekuatan Valentino sekarang. Tentu saja, Valentino melakukannya bukan untuk pamer, melainkan ingin menggunakan cara ini untuk menakuti keluarga Wijaya dan memenangkan keluarga Wijaya tanpa korban. Namun, kali ini berbeda. Tujuan Valentino kali ini sangatlah sederhana. Hanya 2 kata bertarung dan bantai. Valentino tidak perlu menakuti mereka dan juga tidak perlu membuat mereka menyerah. Karena hidup Timothy dan yang lain sudah akan berakhir. Sedangkan dalam pembantaian seperti ini, Arvin dan lainnya juga tidak bisa membantu. Jadi, mereka tidak perlu pergi. Oh, boleh juga. Arvin tahu dengan pemikiran Valentino, jadi dia menganggukkan kepala. Orang lainnya juga tidak memiliki pendapat. Lagi pula, meskipun anggota asosiasi Valentino Empire diberikan sebuah pistol, mereka belum tentu bisa menggunakannya. Tuan Valentino, saya ingin pergi. Pada saat ini, Wish malah mendongakkan kepala untuk melihat Valentino. Valentino sedikit tertegun. Dia tidak tahu kenapa Wish tiba-tiba mengajukan permintaan ini. Apalagi, perjalanan ke kota Kama kali ini sangatlah berbahaya. Bahkan Valentino sendiri juga tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri. Wish tidak memiliki ilmu seni bela diri apapun, juga tidak bisa menggunakan senjata api. Kalau dia pergi, bukankah dia akan membahayakan dirinya sendiri? Jadi, Valentino langsung menolaknya. Tuan Valentino, saya ingin bertanya pada anggota keluarga Wijaya mengenai Rain. Wish langsung berkata tanpa menunggu Valentino berbicara. Ucapan ini membuat Valentino tidak bisa berkata-kata. Oke, kalau begitu kamu ikut saja.
Valentino ragu sejenak, lalu menganggukkan kepala. Wiz pun menganggukkan kepala dan duduk. Kemudian, dia menundukkan kepala, entah memikirkan apa. Setelah memastikan anggota yang akan pergi ke kota Kama, Hendrik mengeluarkan meja pasir itu. Untuk menghindari tim yang tertinggal karena keadaan yang tak terduga, aku akan menyusun rute untuk kalian dan titik perkumpulan terakhir. Selama kalian mengingat rute dan titik perkumpulan terakhir, sekalipun terpencar di tengah perjalanan, juga tidak akan menunda banyak hal. Hendrik meletakkan meja pasir sambil menjelaskan pada semua orang. Semua orang mendengarkan, lalu menganggukkan kepala. Bagaimanapun juga, aksi mereka kali ini dilakukan oleh puluhan ribu orang, bukan hal sepele. Tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi masalah apapun. Chris dan yang lainnya mendekat untuk mendengar pengaturan Hendrik. Sedangkan Arvin dan lainnya pergi melaksanakan tugas masing-masing sesuai pengaturan dari Valentino. Meskipun mereka tidak perlu pergi ke kota Kama, mereka juga harus melakukan banyak hal. Asosiasi Valentino Empire akan menyiapkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh puluhan ribuan orang yang berangkat ke kota Kama. Kendaraan, bensin, bahan pangan para anggota dan lainnya harus disiapkan oleh Asosiasi Valentino Empire. Kali ini adalah kesempatan terakhir. Setiap anggota harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Apa semuanya sudah mengerti? Tanya Hendrik pada semua orang. Tidak masalah. Aku telah merekamnya dengan ponselku. Semua orang menganggukkan kepala. Tuan Muda Valentino, semuanya sudah diatur. Hendrik mengalihkan pandangannya ke arah Valentino. Kalau begitu, mari kita berangkat. Pergi ke pinggiran kota. Ada yang ingin aku sampaikan pada mereka juga. Valentino berdiri, lalu berjalan keluar. Hendrik dan yang lainnya segera mengikuti. Sekitar 8 mobil melaju ke pinggiran kota. Pada saat ini, sudah jam 8 malam. Langit di kota Neo sudah gelap. Bulan di langit awalnya masih ada, tetapi sekarang tidak tahu bersembunyi di mana, sehingga membuat langit tampak sangat gelap. Angin dingin berembus kemari, membuat ranting pohon di tepi jalan terus bergoyang. Tuan Muda Valentino, apa misi kali ini akan berhasil? Tanya Hendrik dengan suara yang rendah. Kalau tidak ada kejadian tak terduga, tidak akan ada masalah. Valentino menganggukkan kepala. Hendrik tidak berbicara lagi, dia pun fokus mengendarai mobil. Bab 1501, ragu untuk mengatakannya. Hanya Hendrik yang tahu tentang rencana Valentino. Bahkan, Chris dan yang lainnya tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Valentino. Jadi, saat ini semua orang yang ada di kota Neo merasa Valentino akan pergi ke kota Kama. Oleh karena itu, saat ini mereka yang memiliki rencana lain di dalam hati mereka tidak dapat hanya duduk diam. Sementara Valentino, dia ingin menggunakan metode ini untuk memaksa orang-orang itu untuk bergerak. Sekali mereka bergerak, apa yang menunggu mereka adalah kematian. Kali ini, Valentino pasti bisa membunuh mereka sampai tuntas. Saat ini, Valentino melihat keluar jendela dan tiba-tiba berkata pelan. Pak Hendrik, nanti aku akan pergi mencari Mario. Tuan Muda Valentino, apa Anda punya rencana lain? Hendrik melirik Valentino melalui kaca spion mobil. Aku akan meminta Mario untuk memanggil Michelle keluar juga, lalu kita bertiga akan duduk bersama dan berbicara. Tentu saja, tidak ada hal besar yang perlu dibicarakan. Tujuan utama hanya untuk memanggil mereka berdua keluar saja. Lalu, kamu utus seseorang untuk menggeledah rumah Michelle. Valentino menyipitkan matanya sambil memberi perintah. Tuan Muda Valentino, apa Anda mencoba mengalihkan perhatian? Hendrik tercengang ketika mendengar kata-kata Valentino. Valentino menghela napas pelan, lalu berkata dengan nada tidak berdaya. Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus selalu menjaga perasaan orang-orang di sekitarmu. Jadi, meski ini buang-buang uang dan waktu, perasaan Mario tidak bisa diabaikan. Dalam menghadapi musuh, Mario yang merupakan tangan Valentino malah tidak bisa fokus. Hal ini benar-benar membuat Valentino sakit kepala. Untuk urusan eksternal,
mengubah pemimpin di saat perang besar yang sudah dekat adalah hal tabu. Selain itu, 20.000 orang di bawah kepemimpinan Mario sangat setia kepada pria itu, jadi masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Secara pribadi, Valentino menganggap Mario sebagai saudaranya, jadi tidak mungkin Valentino mengabaikannya. Oleh karena itu, Valentino berada pada dua pilihan yang sulit. Tuan Muda Valentino, saya harap Anda bisa menjaga karakter ini. Beberapa orang mengatakan Hendrik dari Asosiasi Valentino Empire setia dan mendukung Valentino sepenuh hati. Sebenarnya, Valentino tidak berbuat banyak. Hendrik membantunya dalam segala hal. Valentino hanya memerintah dan tidak berbuat apa-apa. Tapi, hanya sedikit orang yang mengerti Asosiasi Valentino Empire boleh kehilangan siapapun kecuali Anda. Hendrik melihat ke depan, dia pun menghela napas dengan penuh emosi. Valentino menggelengkan kepalanya perlahan dan melihat keluar jendela sambil tersenyum. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan dengan jelas. Terlebih lagi, Valentino tidak akan memikirkan pendapat dan kata-kata orang lain. Tuan Muda Valentino, mereka semua bilang Hendrik memiliki strategi, penglihatan jangka panjang dan telah membesarkan kekuatan sedikit demi sedikit untukmu. Sebenarnya, saya butuh seseorang untuk menjalankan rencana saya. Tidak peduli apakah itu Chris atau Mario, atau mungkin Danu dan Arvin, mereka bersedia mendengarkanku dan menyelesaikan rencana untuk saya, semua itu karena Anda. Karena mereka menghormatimu. Jadi mereka juga melakukan semuanya dengan rela dan mau mengikuti perintahku. Kamu yang mempersatukan semua orang, lalu aku baru bisa memberi perintah dan membuat pengaturan. Sementara mereka menghormatimu karena karakter yang ada di dalam dirimu ini. Kamu tidak pernah memperlakukan bawahanmu sebagai bawahan. Sebaliknya, kamu benar-benar memperlakukan mereka seperti keluarga. Hendrik berhenti sejenak, lalu berkata lagi. Jadi saya harap Anda bisa menjaga karakter ini. Valentino juga mengangguk perlahan dan berkata, Aku mengerti, Pak Hendrik. Saat aku masih kecil, kakek seringkali mengatakan kepadaku, orang yang memenangkan hati orang lain akan memenangkan dunia. Sebenarnya, dulu aku tidak terlalu memikirkannya dan tidak berpikir untuk bermain trik untuk memenangkan hati orang lain. Aku hanya ingin melakukan apa yang seharusnya aku lakukan dengan baik. Paling tidak, aku tidak boleh membiarkan orang-orang yang bekerja untukku menjadi kecewa. Kata Valentino dengan sangat serius. Hendrik mengangguk, dia sedikit memahami kepribadian Valentino. Sekarang kita tunggu Mario. Mari kita lihat apakah kita bisa mengambil kembali hatinya atau tidak. Musuh besar ada di depan kita. Kita tidak bisa terus seperti ini. Setelah Valentino selesai berbicara, dia menyipitkan mata dan berbaring di sandaran untuk beristirahat. Hendrik juga berhenti berbicara dan mengendarai mobil tanpa suara. Pada saat yang sama, di dalam hotel bintang 5 di Kota Neo, Mario dan Michelle memesan kamar President Suite. Setelah sekian lama mereka mengenal satu sama lain, ini adalah pertama kalinya mereka berdua tinggal di hotel di luar. Jika bukan karena masalah ini, bagaimana mungkin Mario berani tidak pergi ke pertemuan sebelum perang? Michelle, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Pada titik ini, Mario duduk di kursi sambil menatap Michelle dengan mata lebar. Mario tidak percaya pada apa yang dia lihat dan bertanya dengan suara bergetar. Sebenarnya Mario juga bukan orang yang tidak pernah mengalami kenikmatan semacam ini. Mario juga sering menginap di hotel bersama para gadis. Namun, menghadapi gadis yang semurni malaikat di hatinya ini, Mario benar-benar bingung harus melakukan apa. Jika itu adalah gadis lainnya, Mario tidak akan banyak berbicara omong kosong. Dia akan langsung tidur saja dengan mereka. Namun, Mario tidak hanya menginginkan tubuh Michelle, dia juga sangat menyukai gadis ini dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi, untuk hal semacam ini, Mario merasa dia tidak perlu terlalu buru-buru. Karena Mario menghormati Michelle di dalam hatinya, jadi dia tidak akan pernah memaksa Michelle melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Ya, aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Kamu jangan berpikir terlalu banyak. Michelle duduk di hadapan Mario dengan malu-malu. Aku tidak berpikir terlalu banyak. Aku benar-benar tidak berpikir macam-macam.
Mario menggaruk kepalanya dan buru-buru menjelaskan. Aku hanya berpikir kalau kamu sudah akan pergi dan aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Meski kamu tidak memberitahuku apa yang akan kamu lakukan, aku selalu merasa sedikit gelisah. Bisik Michelle lagi. Mendengar apa yang dikatakan Michelle, Mario tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Ya, Michelle sangat peduli padanya, tetapi dia tidak memberitahu Michelle apa yang akan dia lakukan. Hal itu benar-benar tidak pantas. Mario ragu-ragu selama beberapa detik, lalu melangkah maju dan duduk di samping Michelle. Dia menarik Michelle ke dalam pelukannya. Michelle, begini. Sebenarnya, aku akan pergi ke teritori laut keluarga Wijaya di kota Kamal bersama Kak Valentino. Kamu juga tahu asosiasi Valentino Empire sudah ditekan beberapa waktu yang lalu oleh musuh kita. Jadi kali ini, bersama dengan Kak Valentino, aku akan membalaskan dendam ini. Mario memberitahu Michelle semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Michelle bersandar dengan lembut di bahu Mario, lalu menghela napas pelan. Bagaimana mungkin Michelle tidak merasakan cinta Mario untuknya? Terlebih lagi, Mario sudah mempercayainya tanpa syarat. Tidak peduli rahasia macam apa, selama Michelle ingin tahu, Mario pasti akan mengatakannya. Mario, sebenarnya... Michelle tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Mario. Dia seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu-ragu. Sebenarnya apa? Mario tertegun ketika mendengarnya. Sebenarnya, aku tidak ingin kamu pergi. Kamu jangan pergi, ya? Bagaimana kalau kamu memberitahu Kak Valentino kalau kamu tidak ingin pergi? Tidak perlu membalas dendam pada musuh itu. Apa hal itu tidak bisa dibicarakan baik-baik oleh kedua belah pihak? Bab 1502, habis manis sepah dibuang. Saat ini, Michelle seperti berubah menjadi orang yang berbeda, matanya penuh dengan kerinduan dan beberapa emosi lainnya. Singkatnya, tatapannya sangat rumit. Mario sedikit tertegun ketika mendengar ini. Dia pun menatap wajah Michelle dalam diam. Setelah lebih dari 10 detik, Mario perlahan memalingkan wajahnya. Michelle, di dunia ini, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan bahkan kalau kamu tidak ingin melakukannya. Karena beberapa hal itu adalah tanggung jawab, harapan dan masa depan. Apalagi Kak Valentino adalah kakakku yang paling aku hormati. Tidak peduli apapun yang dia lakukan, aku pasti akan berdiri di sisinya dan menemaninya. Kata Mario dengan lembut. Melihat wajah Mario yang penuh keteguhan, cahaya di mata Michelle terlihat sedikit meredup. Dia pun menghela napas pelan lagi. Bisakah kamu menganggap kalau semua ini demi aku? Bisakah kamu tidak pergi demi aku? Kalian pasti akan menggunakan senjata api saat pergi nanti. Seberapa berbahayanya itu? Aku takut kamu akan terluka. Kata Michelle dengan lemah dan khawatir. Tidak apa-apa. Aku tidak akan mati semudah itu. Kamu tidak perlu khawatir. Selain itu, aku bersama dengan Kak Valentino, Chris dan yang lainnya. Kami adalah saudara, saudara sehidup semati. Kalau aku tidak pergi, bukankah mereka akan berjuang sendirian? Jadi bagaimanapun juga, aku harus pergi. Kamu jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya secepat mungkin, lalu aku akan kembali dengan selamat. Mario menenangkan Michelle sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Michelle tetap terdiam selama hampir 1 menit. Mario sangat keras kepala sehingga Michelle harus terus melanjutkan rencana yang telah diatur di kota Kamal. Mario, terkadang kamu memperlakukan orang lain sebagai saudara, tapi apakah mereka memperlakukanmu sebagai saudara? Mata Michelle perlahan berubah, nadanya sedikit dingin. Mario tertawa sambil berkata, tentu saja, Kak Valentino adalah saudara terbaikku. Tentu saja, terkadang akan ada perselisihan, tapi ini hal yang normal. Gigi atas dan bawah saja terkadang akan bertabrakan. Kak Valentino mengatakan ketika aku menikah nanti, aku dapat memilih rumah, mobil mewah, villa besar dan apapun yang aku inginkan. Mario tertawa seperti orang bodoh. Dia terlihat sangat puas. Mario, kamu harus memikirkannya. Karena sekarang kamu berguna bagi Kak Valentino, jadi dia bisa menjanjikan apa saja padamu. Tapi kelak,
ketika Kak Valentino telah mengamankan posisinya, apa kalian tidak akan berada pada posisi yang sulit? Michelle menatap Mario lekat-lekat sambil bertanya dengan lembut. Michelle harus menyesuaikan kata-kata dan nadanya sesuai dengan perubahan emosi Mario. Sulit? Apanya yang sulit? Sama sekali tidak sulit. Kalau Kak Valentino telah mengamankan posisinya, posisi kami juga akan terjamin. Kelak, di negara Nagon ini, tidak ada yang akan berani melawan asosiasi Valentino Empire. Mario masih tidak terpengaruh. Dia terlihat sedang membayangkan saat seperti itu tiba. Mario! Michelle tiba-tiba berteriak, membuyarkan fantasi di benak Mario. Kamu sangat mengecewakanku. Michelle berkata dengan nada sedikit merajuk ketika melihat Mario memandang dirinya. Kenapa? Ada apa, Michelle? Mario sangat mencintai Michelle, jadi ketika melihat Michelle seperti ini, dia langsung panik. Apa kamu tidak tahu kalau ada yang namanya pencapaian bawahan melebihi atasannya? Sekarang kamu dan Chris mengendalikan prajurit Maple Pavilion. Di asosiasi Maple Pavilion, kamu bahkan memiliki pengaruh lebih besar dari Kak Valentino. Lalu apa yang akan Kak Valentino lakukan saat waktunya tiba? Untuk menguatkan posisinya, dia pasti akan memikirkan cara untuk menggantikan kalian. Michelle terlihat khawatir. Ketika Mario mendengar ini, dia juga tertegun. Kemudian, Mario buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak akan. Sama sekali tidak mungkin. Kalau Kak Valentino adalah tipe orang yang membuang orang yang sudah tidak dia butuhkan, kami pasti tidak akan mengikutinya. Kamu tenang saja. Selain itu, Michelle, seperti yang sudah kubilang sebelumnya, sebenarnya, masalah di antara kami para pria, kamu. Sebelum Mario selesai berbicara, Michelle tiba-tiba menangis. Mario tercengang ketika melihat ini. Dia pun berhenti bicara dan buru-buru mengusap air mata Michelle. Aku hanya berpikir. Michelle berkata sambil terisak. Aku hanya berpikir aku dan kamu masih memiliki jalan yang panjang, jadi tentu saja kita harus merencanakan masa depan. Aku tidak mementingkan apakah kamu sukses atau tidak. Aku hanya berharap kamu bisa tetap di sisiku dengan tenang. Jadi, apa aku salah karena mengkhawatirkan pacarku? Aku hanya tidak ingin kamu berakhir dengan akhir yang buruk setelah kamu melakukan semua yang terbaik. Michelle berkata sambil menangis. Saat melihatnya, hati Mario serasa hampir hancur. Michelle, aku yang salah. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya berpikir Kak Valentino tidak akan melakukan itu. Mario menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana menenangkan Michelle. Michelle menggosok matanya dan bertanya. Apa kamu yakin semua akan sesuai dengan yang kamu bayangkan? Apa kamu tahu ada peribahasa yang berbunyi habis manis sepah dibuang? Selama berabad-abad, berapa banyak kaisar yang mulai membunuh para pejabat setianya dengan gila-gilaan untuk menguatkan posisi mereka setelah mereka naik takhta? Kata-kata terakhir Michelle membuat Mario terdiam. Lagi pula, apa yang dikatakan Michelle memang benar. Habis manis sepah dibuang. Sepanjang sejarah, memang ada banyak pejabat setia yang telah mencurahkan semua upaya mereka dan berakhir dalam situasi yang tidak baik. Namun, sebelumnya Mario tidak pernah memikirkan hal-hal itu. Dia juga tidak akan percaya hal-hal itu akan terjadi antara dirinya dan Valentino. Namun, Mario peduli dengan Michelle. Ketika kata-kata ini diucapkan dari orang yang dia sayangi, itu menimbulkan perasaan yang berbeda. Jika orang lain berani mengucapkan kata-kata ini di depan Mario, Mario pasti akan langsung sangat marah dan merasa orang yang berbicara itu mau menghasut dirinya. Bahkan mungkin, Mario akan membunuh orang itu di tempat. Namun, Michelle berbeda. Mario merasa Michelle tidak punya maksud lain. Michelle hanya mempertimbangkan hal-hal ini untuk masa depan mereka. Dalam kombinasi dengan apa yang terjadi selama beberapa waktu ini, hati Mario goyah. Namun, setelah terdiam selama hampir 2 menit, Mario masih menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Michelle, tidak akan, pasti tidak akan. Kamu jangan berpikir terlalu banyak. Bahkan kalau itu terjadi,
aku akan menyerahkan prajurit Maple Pavilion, lalu membawamu pergi dari kota Neo. Aku tidak akan bersaing dengan Kak Valentino untuk apapun. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Sambil mengatakan ini, Mario menepuk punggung Michelle dengan lembut dengan telapak tangannya. Tapi, Michelle menggosok hidung kecilnya dan berkata, "Tapi lihatlah para sapi tua yang membajak tanah untuk para petani itu. Mereka hanya makan rumput dan melakukan pekerjaan terberat. Mereka setia dan melakukan yang terbaik. Tapi pada akhirnya, mereka masih harus dikirim ke rumah jagal oleh tuan mereka. Hai, aku tidak ingin kamu berakhir seperti itu." Michelle menggunakan contoh nyata di sekitarnya, yang membuat Mario tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Setelah mendengar perkataan Michelle, bohong jika Mario mengatakan bahwa hatinya tidak goyah. Bab 1503, terjebak. Namun, Mario berpikir sejenak dan tetap berkata, "Kurasa tidak mungkin." Masih kalimat yang sama. "Kalau Kak Valentino benar-benar ingin melakukan itu, aku akan langsung membawamu pergi dari kota Neo. Kalau Kak Valentino takut statusku di asosiasi Maple Pavilion terlalu tinggi, aku akan mengambil inisiatif untuk mundur. Dengan persahabatan kami saat ini, Kak Valentino tidak akan pernah membunuh kita." Setelah mendengar apa yang dikatakan Mario, Michelle mengangguk pelan. Dia tidak lanjut berbicara lagi. Tujuan Michelle telah tercapai. Jika Michelle melanjutkannya lagi, dia mungkin akan membuat Mario ragu dan tidak senang. Sementara saat ini, Mario yang sebelumnya berkata dengan tegas, malah menjadi sedikit ragu. Hal itu menunjukkan hatinya sudah kacau. Bagi Michelle, itu sudah cukup. Aku harap hasilnya tidak akan seperti itu. Kalau tidak, aku akan merasa sedih untukmu." Michelle mengangkat wajah kecilnya dengan lembut, lalu berinisiatif untuk mencium sudut bibir Mario. "Haha, tidak akan. Mario segera merasa jauh lebih bahagia. Kemudian, Mario menyentuh bagian belakang kepala Michelle dan berkata, "Michelle, aku tahu. Kamu pasti masih memikirkan masalah Kak Valentino yang mengatakan kita tidak cocok dan ingin kita berpisah. Jadi kamu tidak bisa berhenti berpikir yang tidak-tidak, kan? Bukankah sebelumnya aku sudah memberitahumu aku akan mencari waktu untuk berbicara baik-baik dengan Kak Valentino, lalu membuat dia benar-benar menerimamu? Saat waktunya tiba, kalian juga harus lebih banyak bicara. Lebih baik membuka hati dan meluruskan segalanya. Dengan begitu, masalah akan terselesaikan. Aku pikir Kak Valentino mungkin salah paham," kata Mario sambil tersenyum. Kilatan cibiran melintas di mata Michelle, lalu dia menghela napas dengan suara rendah. "Tapi bukankah besok kamu akan pergi? Aku tidak tahu kapan kamu akan kembali." Mario tertegun sejenak, kemudian berkata, "Kalau begitu malam ini saja, kita selesaikan masalahnya malam ini. Lalu, ketika aku kembali dari kota Kama, aku akan pergi ke rumahmu untuk membicarakan pernikahan dengan Paman Aswin. Bagaimana menurutmu?" Mario segera membulatkan keputusannya. "Ah, apa tidak apa-apa? Apa ini tidak akan memengaruhi rencanamu?" Michelle tertegun sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau lupakan saja? Aku sedikit takut pada Kak Valentino." Dengarkan aku. Aku akan menelepon Kak Valentino sekarang. Kamu jangan khawatir, kita pasti bisa meluruskan kesalahpahaman ini kalau kita mengutarakan pikiran kita. Malam ini, aku akan membuat Kak Valentino benar-benar menyetujui hubungan kita. Setelah kembali dari kota Kama, aku akan mengurus pernikahan kita," kata Mario sambil tersenyum. Michelle sedikit menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan wajah merona, "Kalau begitu, kalau Kak Valentino benar-benar menyetujui hubungan kita, aku tidak akan pulang malam ini." Mario baru saja mengeluarkan ponselnya ketika dia mendengar kata-kata malu-malu Michelle. Dia pun langsung melebarkan matanya dan kemudian tiba-tiba berbalik untuk menatap Michelle. "Michelle, apa yang kamu katakan?" tanya Mario dengan mata lebar. "Lupakan saja kalau kamu tidak mendengarnya," bisik Michelle sambil menundukkan kepalanya. "Hahaha, aku mendengarnya.
Kamu bilang kalau Kak Valentino menyetujui hubungan kita, kamu tidak akan pulang malam ini, kan? Saat ini, Mario sangat bersemangat. Setelah menjalin hubungan dengan Michelle selama ini, keintiman yang mereka lakukan hanya saling mencium sudut mulut masing-masing. Sekarang Michelle mengatakan dia tidak akan pulang malam ini. Apakah artinya tidak cukup jelas? Mario merasa sangat bersemangat. Namun, siapapun pasti juga akan sulit untuk menekan kegembiraan mereka jika dapat tidur bersama orang yang disuka. Aku merasa kamu adalah pria yang layak untuk dipercayakan. Aku tidak akan menyesalinya. Michelle masih menundukkan kepalanya sambil menjelaskan. Karena rasa malunya, telinganya sampai memerah. Tapi, apa tidak ada masalah dengan orang tuamu? Tanya Mario dengan mata lebar. Ya, seharusnya tidak apa-apa. Jangan khawatir. Angguk Michelle. Baiklah, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu seumur hidup. Mario mengangguk serius, kemudian berbalik ke arah balkon untuk menelpon Valentino. Michelle perlahan mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada punggung Mario. Rencana itu sudah setengah berhasil. Namun, tidak ada kegembiraan atau kebahagiaan sama sekali di mata Michelle. Sebaliknya, ada rasa bersalah dan kesedihan. Mario, bocah konyol ini, rela dimanfaatkan dan dihasut olehnya. Semua ini karena Mario sangat mencintai Michelle. Namun, bagaimana dengan Michelle? Sebenarnya, aku tidak memenuhi syarat untuk dicintai olehmu. Aku hanyalah seorang wanita yang kejam. Mario, aku merasa sangat sedih. Kenapa takdir menyiksaku seperti ini? Sebenarnya, apa salahku? Michelle menatap Mario yang ada di luar balkon, tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang emosional. Saat ini, Michelle baru tiba-tiba menyadari dia perlahan mulai jatuh ke dalam tangan musuh. Kelembutan Mario, kepedulian Mario dan cinta yang Mario berikan. Semua pengalaman dalam sebulan terakhir ini mau tidak mau menyentuh hati Michelle. Ai! Merasakan getaran di sakunya, Michelle menghela napas panjang dan mengeluarkan ponselnya. Hari ini, Michelle membawa ponsel yang dia gunakan untuk diam-diam menghubungi Kota Kama. Michelle membawa ponselnya agar dapat menghubungi atasannya kapan saja, sekaligus untuk memastikan rencana terakhir ini berjalan tanpa hambatan. Bagaimana ikannya? Pesan itu menunjukkan kalimat ini. Michelle melirik Mario, lalu dengan cepat membalas pesan itu. Umpan sudah dimakan. Bagus. Setelah masalah ini selesai, aku akan menepati semua janjiku. Aku menunggu kabar baik darimu. Dengan cepat, satu pesan kembali masuk. Setelah membacanya, Michelle mematikan ponselnya dengan lembut, lalu memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Malam ini, Kota Neo ditakdirkan untuk tidak tenang. Selama bertahun-tahun ini, jumlah anggota keluarga Wijaya di Kota Kama telah berlipat ganda. Timothy dan keluarga cabang lainnya dari keluarga Wijaya juga telah berkonspirasi sejak lama. Bagaimana mungkin mereka duduk diam dan dijatuhkan dengan mudah oleh Valentino? Jika keluarga Wijaya bisa dengan mudah dirobohkan oleh Valentino, mereka juga tidak akan bertahan dan berjaya begitu lama. Saat ini, di pinggiran Kota Neo, 500 prajurit Maple Pavilion berseragam dengan tubuh tegap sedang berdiri tidak bergerak dalam postur istirahat militer. 50 orang berbaris berturut-turut dengan total 10 baris dan terpisah sekitar setengah meter. Formasinya tidaklah besar, tapi terlihat sangat mengesankan. Mereka semua membawa pistol kecil di pinggang mereka. Mereka juga menopang pistol mitraliur di bahu dan kantong peluru yang tergantung miring di tubuh mereka. Kamuflase militer gelap untuk pertempuran yang seragam menambah aura pembunuh pada tubuh mereka. Di keseluruhan segitiga emas, mungkin hanya asosiasi Maple Pavilion yang bisa mencapai keseragaman baju dan peralatan bertarung yang sangat hebat. Tidak ada cara lain, mereka sudah tidak bisa bertahan hidup di tempat lain. Jadi, mereka pergi ke segitiga emas untuk menyerang dan berebut wilayah, berpikir untuk membuat nama besar bagi diri sendiri.
Sedangkan orang seperti Chris, generasi kedua keluarga kaya dengan kekayaan bersih puluhan triliun, malah pergi ke segitiga emas untuk mengasah kemampuannya, bukan untuk hal lain. Oleh karena itu, asosiasi Maple Pavilion di segitiga emas tak terkalahkan dan tak tertandingi.